Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Dwi Pratiwi dengan NPM 2408260137 dengan blog Neuron Science. Saya akan menjelaskan mengenai minmap saya yang berjudul neuron transmitter. Sebelumnya, apa itu neuron transmitter? Nah, neuron transmitter merupakan senyawa kimia pembawa pesan yang meneruskan informasi elektrik dari sebuah neuron ke neuron lain atau sel efektor. Sifat neuron itu sebagai berikut. Yang pertama itu ada disintesis di neuron presinap. Yang kedua ada disimpan di vesikel dalam neuron presinap. Ketiga, dilepaskan dari neuron di bawah kondisi fisiologis. Keempat, segera dipindahkan dari sinap melalui uptake atau degradasi. Dan yang terakhir itu ada berikatan dengan reseptor menghasilkan respon biologis. Neuron transmitter adalah salah satu dari kelas zat kimia yang membawa pesan antar neuron. Biasanya neuron pengirim melepaskan sejumlah kecil neuron transmitter yang mengaktifkan reseptor pada neuron penerima. Aktivasi reseptor kemudian memulai serangkaian perubahan kimia di neuron penerima. Dan jika cukup reseptor yang diaktifkan, neuron penerima mungkin menjadi aktif dan mengirim pesan bersama. Kemudian ada proses kerja neuron transmitter. Prosesnya itu yang pertama ada sintesis dan penyimpanan. Neuron transmitter diproduksi di dalam neuron dan disimpan dalam vesikel sinaptik di ujung akson. Dan yang kedua itu ada pelepasan. Saat impuls listrik atau potensial aksi mencapai terminal akson, ion kalsium Ca2+ masuk ke dalam sel, memicu pelepasan neuron transmitter ke celah sinaptik. Dan yang ketiga itu ada pengikatan ke reseptor. Neuron transmitter yang dilepaskan akan berikatan dengan reseptor spesifik di neuron postsinaptik. Dan yang keempat itu ada respon seluler. Reseptor mengubah sinyal kimia menjadi sinyal listrik atau biokimia di dalam neuron postsinaptik. Dan yang terakhir itu ada penghentian sinyal atau pelepasan. Neuron transmisi dihentikan melalui uptake atau pengambilan ulang neuron transmitter ke dalam neuron presinaptik, degradasi enzimatis atau difusi keluar sinap. Kemudian ada jenis neuron transmitter. Yang pertama itu ada asetilkolin atau ACH. Fungsi asetilkolin antara lain mempengaruhi kesiagaan, kewaspadaan, dan pemusatan perhatian. Berperan pula pada proses penyimpanan dan pemanggilan kembali ingatan, atensi, dan respon individu. Di otak, asetilkolin ditemukan pada cerebral cortex, hipokampus, basal ganglia, dan cerebellum. ACH merupakan neuron transmitter yang tidak diproduksi di dalam neuron. Ia ditransportasikan ke otak dan ditemukan pada seluruh bagian otak. ACH memiliki konsentrasi tinggi di basal ganglia dan korteks motorik. Fungsi utama asetilkolin atau ACH adalah mengatur atensi, memori, rasa haus, pengaturan mood, tidur, memfasilitasi perilaku seksual, dan tonus otot. Dan yang kedua itu ada dopamin. Berbagai penelitian menunjukkan dopamin juga makin mendekatkan pada kesimpulan bahwa neuron transmitter jenis ini mempengaruhi proses pengingatan melalui mekanisme kompensasi yang dimunculkan oleh dopamin. Maka hubungan zat ini dalam proses belajar dan ingatan dapat terlihat jelas. Dopamin diproduksi pada nilai inti sel yang terletak dekat dengan sistem aktivasi retikuler. Dopamin dibentuk dari asam amino tirosin yang berfungsi membantu otak mengatasi depresi, meningkatkan ingatan, dan meningkatkan kewaspadaan mental. Walaupun dopamin diproduksi oleh otak, individu tetap membutuhkan asupan tirosin yang cukup guna memproduksi dopamin. Tirosin ditemukan
pada makanan berprotein seperti daging, produk-produk susu seperti keju, ikan, kacang panjang, kacang-kacangan, dan produk kedelai dengan 3-4 ons protein sehari. Energi kita akan lebih terjaga. Dan yang ketiga itu ada norepinefrin. Norepinefrin memiliki konsentrasi tinggi di dalam locus ceruleus serta dalam konsentrasi sekunder dalam hipokampus, amigdala, dan korteks cerebral. Selain itu, ditemukan juga dalam konsentrasi tinggi di saraf simpatis. Norepinefrin dipindahkan dari celah sinaptik dan kembali ke penyimpanan melalui proses reptik aktif. Fungsi utama adalah mengatur fungsi kesiagaan, pusat perhatian, dan orientasi. Kemudian yang keempat itu ada serotonin. Serotonin. Kelainan serotonin berimplikasi terhadap beberapa jenis gangguan jiwa yang mencakup ansietas, depresi, psikosis, migrain, gangguan fungsi seksual, tidur, kognitif, dan gangguan makan. Banyak tindakan dalam perawatan gangguan jiwa adalah dengan jalan mempengaruhi sistem serotonin tersebut. Fungsi utama dari serotonin atau SHT adalah dalam pengaturan tidur, persepsi, nyeri, mengatur status mood dan temperatur tubuh, serta berperan dalam perilaku agresi atau marah dan libido. Kemudian yang kelima itu ada glutamate. Glutamate merupakan neurotransmitter eksitatori utama pada otak, di mana hampir tiap area otak berisi glutamate. Glutamate memiliki konsentrasi tinggi di kortikostriatal dan di dalam sel cerebellum. Gangguan pada neurotransmitter ini akan berakibat gangguan atau penyakit bipolar afektif dan epilepsi. Fungsi utama glutamate adalah pengaturan kemampuan memori dan memelihara fungsi automatik. Kemudian yang keenam ada asam gamma amino butyric atau GABA. GABA merupakan neurotransmitter yang memegang peranan penting dalam gejala-gejala pada gangguan jiwa. Hampir tiap area otak berisi neuron GABA. Banyak pathway di otak menggunakan GABA dan merupakan neurotransmitter utama untuk sel Purkinje. GABA dipindahkan dari sinap melalui katabolisme oleh GABA transaminase. Fungsi utamanya adalah menurunkan arousal dan mengurangi agresi, kecemasan, dan aktif dalam fungsi eksitasi. Kemudian yang ketujuh ada peptida. Fungsi utama dari peptida adalah mengatur emosi dan fungsi pusat reward. Kemudian yang terakhir itu ada endorfin. Endorfin adalah salah satu bahan kimia yang diproduksi di dalam otak dan spinal cord yang mengurangi rasa nyeri dan meningkatkan mood dalam keadaan defisit adalah keluhan somatik. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya jelaskan. Berikut beberapa referensi yang saya dapat.